Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esi Mandasari, biasa dipanggil Ibu Esi. Hari ini saya akan membahas gejala alam. Gejala alam dibagi menjadi dua ya. Yang pertama gejala alam biotik dan yang kedua abiotik. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas yaitu gejala alam biotik. Gejala alam biotik itu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Misalnya, fotosintesis, respirasi, pencernaan makanan, pertumbuhan makhluk hidup, dan lain-lain. Yang pertama, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak, hanya saja cara geraknya berbeda-beda. Jadi arti gerak di sini maksudnya perubahan posisi anggota tubuh dari suatu organisme, seperti mengunyah, bernapas, denyut jantung, dan mengedipkan mata. Itu contoh-contoh dari suatu gerakan. Yang berikutnya yaitu bernapas. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan perlu bernapas, yang artinya menghirup oksigen dari udara bebas dan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan. Oksigen dibutuhkan untuk mendapat energi dari bahan makanan. Caranya dengan memecah oksigen menjadi karbon dioksida dan air menjadi reaksi kimia yang disebut respirasi. Makan gitu ya. Jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Ada dua kelompok makhluk hidup berdasarkan caranya memperoleh makanan. Yang pertama organisme autotrof dan yang kedua heterotrof. Kemudian pertumbuhan. Pertumbuhan ini artinya pertambahan massa dan volume yang tidak dapat balik dan dapat diukur. Yang berikutnya berkembang biak. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang artinya mulai berfungsi organ reproduksi. Dengan demikian, makhluk hidup dapat berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Reproduksi pada makhluk hidup dapat terjadi secara seksual atau kawin dan aseksual, tidak kawin. Nah, reproduksi secara seksual melibatkan sel khusus yang disebut sebagai sel gamet yang diproduksi di dalam organ reproduksi. Proses pembentukan sel gamet berlangsung secara meiosis. Nah, dalam reproduksi secara seksual ini, sel gamet jantan dan sel gamet betina bertemu dan bergabung membentuk zigot. Kemudian zigot inilah yang berkembang menjadi individu baru. Sedangkan reproduksi aseksual ini berarti tanpa seks. Artinya, dalam proses reproduksi ini tidak melibatkan sel gamet. Pada makhluk hidup bersel satu seperti bakteri dan protista, sel bereproduksi secara langsung dengan membagi diri menjadi dua, atau biasa kita sebut sebagai membelah diri. Kepekaan terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup untuk merespon terhadap stimulus. Nah, stimulus itu apa sih? Stimulus adalah perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal makhluk hidup. Walaupun tidak bisa berpindah tempat, tumbuhan mampu menggerakkan bagian tubuhnya untuk merespon terhadap stimulus. Ekskresi. Ekskresi artinya proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Pada manusia, pengeluaran zat sisa dilakukan oleh beberapa organ, yaitu ginjal yang mengeluarkan zat sisa berupa urin, kulit yang mengeluarkan zat sisa berupa keringat, paru-paru yang mengeluarkan zat sisa berupa gas karbon dioksida, dan hati yang mengeluarkan zat sisa berupa getah empedu. Nama keanekaragaman gen. Gen adalah suatu faktor yang mengatur ciri makhluk hidup dan terdapat di dalam sel makhluk hidup. Nah, faktor keturunan atau gen ini dia berasal dari kedua induknya. Dapat terlihat dengan adanya variasi dalam satu jenis. Keanekaragaman jenis atau spesies. Adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba.
Jadi, banyaknya jenis makhluk hidup di alam ini menunjukkan adanya keanekaragaman makhluk hidup pada tingkat jenis. Keanekaragaman makhluk hidup tingkat jenis ini dapat diamati. Misalnya, pada hewan yang dikelompokkan dalam keluarga famili atau primata. Meskipun memiliki banyak persamaan ciri sehingga dikelompokkan dalam satu famili, anggota dalam famili tersebut masih memiliki perbedaan yang jelas. Misalnya, bentuk tubuh, warna rambut, cara hidup, jenis makanan, dan ukuran tubuh. Perbedaan inilah yang memisahkan anggota di dalam famili primata menjadi jenis atau spesies yang berbeda. Di antaranya gorila, orangutan, lutung, dan simpanse. Keanekaragaman ekosistem. Adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Nah, kalian tahu kan setiap tempat di muka bumi ini memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Contohnya, air laut dia memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan air sungai dan danau. Jadi topografi itu atau ketinggiannya di setiap permukaan bumi itu berbeda-beda. Karena perbedaan ketinggian ini menyebabkan perbedaan suhu dan tekanan di tempat-tempat tersebut jadi berbeda. Pembagian tipe hewan di Indonesia sesuai garis Wallace dan Weber. Yang kedua, Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan endemik. Nah, jadi yang kita bahas pertama nih fauna di bagian barat Indonesia nih. Habitatnya itu tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Ciri-cirinya, hewannya tidak memiliki kantung. Bisa ditemui banyak jenis kera. Mamalia memiliki tubuh yang cukup besar, dapat ditemukan berbagai jenis reptil, jenis burung berwarna cerah sangat terbatas, berbadan kecil, bersuara merdu, memiliki banyak jenis ikan tawar. Contohnya, ada harimau Sumatera, badak bercula 1, gajah Sumatera, elang Jawa, elang putih, burung beo. Ini ya gambarnya. Kemudian yang kedua, fauna di bagian tengah Indonesia. Fauna endemik Indonesia alias hewan asli Indonesia yang tidak ada di negara lain. Jadi, di bagian tengah ini faunanya endemik ya. Habitatnya tersebar di pulau-pulau di bagian tengah Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Cirinya memiliki ciri fisik campuran antara tipe Asiatis dan Australis. Kemudian bersifat endemis, hanya terdapat di satu wilayah saja. Karena bersifat endemis ini, banyak fauna tipe peralihan yang terancam punah dan sangat langka. Contoh faunanya ada komodo yang terdapat di NTT di Pulau Komodo, anoa ada di Sulawesi, babi rusa hanya ada di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah. Kemudian burung maleo dapat ditemukan di Sulawesi dan sebagian kepulauan Maluku. Nih ya, contoh gambarnya ada anoa, babi rusa, burung maleo, tapir, tarsius, dan julang Sulawesi. Berikutnya yaitu fauna di bagian timur Indonesia. Nah, di bagian timur Indonesia ini tipenya Australis, yang berarti mirip dengan fauna yang ditemukan di benua Australia. Terdapat berbagai macam jenis burung yang dilindungi dan berhabitat asli di daerah timur Indonesia. Habitatnya Kepulauan Maluku dan Papua. Ciri-cirinya, mamalia memiliki tubuh yang relatif kecil. Terdapat banyak jenis burung dengan warna cerah dan corak beragam. Tidak ditemukan kera di hutannya. Memiliki banyak binatang berkantong, memiliki jenis ikan air tawar yang terbatas, banyak terdapat hewan yang bertanduk. Nah, untuk contoh faunanya, ada burung cendrawasih yang dapat kita temukan di hutan Papua, burung kasuari di Papua, kanguru pohon juga di Papua dan Maluku, mandar gendang ada di Maluku. Nih contohnya ada burung cendrawasih, burung kasuari, kanguru, burung merak, burung kakatua, dan kuskus. Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan endemik. Tadi ya, endemik itu artinya hanya ada
di satu wilayah gitu. Nah, dalam pembahasan kita ini hanya ada di Indonesia. Hewan endemik seperti harimau Jawa, Sumatera, Bali, kemudian jalak. Ada jalak Bali putih, komodo, dan lain-lain. Tumbuhan endemik dari genus Rafflesia, misalnya Rafflesia arnoldi, ini endemik nih di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Aceh. Ini contoh flora dan fauna yang endemik di Indonesia. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, manfaat klasifikasi makhluk hidup. Jadi, ketika kita mengklasifikasi itu ada manfaatnya ya. Yang pertama, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Jelas dong, jadi sudah dikotak-kotakan. Kemudian, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Klasifikasi berdasarkan yang pertama yaitu manfaat. Contohnya antara bunga mawar dan jahe. Bunga mawar masuk ke dalam kelompok tanaman hias, sedangkan jahe termasuk ke dalam kelompok tanaman obat. Ada juga kelompok tanaman budidaya, hewan ternak, hewan liar, dan sebagainya. Yang kedua, struktur morfologi dan anatomi. Morfologi ini adalah ciri yang tampak dari luar tubuh makhluk hidup. Misalnya bentuk daun, bentuk bunga, bentuk buah, bentuk akar, jumlah keping biji. Sedangkan anatomi itu adalah ciri yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya ada atau tidak adanya kambium pada tumbuhan. Bentuk yang berikutnya yaitu klasifikasi berdasarkan biokimia. Dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi, klasifikasi juga dilakukan berdasarkan ciri biokimia. Misalnya, berdasarkan susunan basa nitrogen pada DNA, dan sebagainya. Berikutnya macam-macam klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi sistem artifisial. Nah, contoh dari klasifikasi sistem ini yaitu pengelompokan tumbuhan berdasarkan perawakan tubuhnya yang disebut sistem habitus. Jadi, sistem habitus membedakan tumbuhan menjadi beberapa kelompok, yaitu pohon, perdu, semak, dan herba. Yang berikutnya, klasifikasi sistem alam. Klasifikasi sistem alam adalah suatu sistem klasifikasi yang mencita-citakan terbentuknya takson-takson yang bersifat natural atau alami. Artinya, kelompok yang terbentuk adalah kelompok yang sesuai dengan yang dikehendaki alam. Berikutnya, klasifikasi sistem filogenetik. Sistem filogenetik adalah sistem yang muncul setelah lahirnya teori evolusi. Jadi, sistem ini menghendaki agar klasifikasi tidak hanya menghasilkan rangkuman mengenai dunia makhluk hidup, tetapi juga dapat mencerminkan gambaran urutan perkembangan makhluk hidup menurut sejarah filogenetiknya, serta jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson yang satu dengan yang lain. Berikutnya, klasifikasi 6 kingdom. Yang berbeda terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan manusia. Archaebacteria dan Eubacteria memiliki ciri-ciri yaitu makhluk hidup yang berukuran mikroskopis, bersel satu, dan selnya prokariotik. Jadi, maksud dia berukuran mikroskopis ini artinya ukurannya hanya dapat dilihat dengan alat pembesar, yakni mikroskop. Kemudian selnya prokariotik, artinya selnya tidak memiliki membran inti. Yang kedua, meskipun berukuran mikroskopis, kelompok makhluk hidup ini memiliki banyak peran penting. Protista. Protista merupakan kelompok makhluk bersel satu atau bersel banyak yang memiliki membran inti, atau disebut sel eukariotik. Nah, protista ini memiliki tubuh yang tersusun atas satu sel atau banyak sel, tetapi tidak berdiferensiasi. Protista umumnya memiliki sifat antara hewan dan tumbuhan.
Kelompok ini terdiri dari protista menyerupai hewan atau protozoa, protista menyerupai tumbuhan atau ganggang, dan protista menyerupai jamur. Yang berikutnya plantae atau tumbuhan. Tumbuhan memiliki sel eukariotik. Tubuhnya terdiri dari banyak sel yang telah berdiferensiasi membentuk jaringan. Tumbuhan memiliki kloroplas sehingga dapat membuat makanannya sendiri, jadi bersifat autotrof ya. Kelompok ini terdiri dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji terbuka, dan tumbuhan berbiji tertutup, yaitu atau jamur. Fungi memiliki sel eukariotik. Fungi tidak dapat membuat makanannya sendiri. Cara makannya bersifat heterotrof, yaitu menyerap zat organik dari lingkungannya sehingga hidupnya bersifat parasit dan saprofit. Kelompok ini terdiri dari semua jamur kecuali jamur lendir dan jamur air. Animalia atau hewan. Hewan memiliki sel eukariotik. Tubuhnya tersusun atas banyak sel yang telah berdiferensiasi membentuk jaringan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga bersifat heterotrof. Kelompok ini terdiri dari semua hewan, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Manfaat makhluk hidup bagi manusia. Yang pertama yaitu keilmuan. Makhluk hidup yang beraneka ragam di dunia merupakan sumber ilmu yang masih dapat terus digali. Kemudian ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi. Hutan hujan tropis merupakan paru-paru bumi. Kegiatan fotosintesis yang terjadi di hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer, yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara dan dapat mencegah efek rumah kaca. Berikutnya, keindahan. Kemudian, sumber pendapatan atau devisa untuk bahan kosmetik. Itu ada kayu gaharu dan cendana untuk industri kosmetik. Lalu ada teh, ada kopi, itu untuk industri minuman. Karet untuk industri ban mobil. Rempah-rempah ada lada, vanili, cabai, bumbu dapur. Lalu yang terakhir contohnya yaitu kelapa sawit dan karet. Ini untuk perkebunan. Kemudian sumber plasma nutfah. Jadi plasma nutfah ini adalah sifat-sifat unggul yang ada pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang begitu banyak di sekeliling kita merupakan sumber plasma nutfah yang harus dijaga kelestariannya. Hutan yang memiliki banyak tumbuhan dan hewan merupakan gudang dari plasma nutfah. Kemudian sumber pangan, papan, dan obat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak memanfaatkan makhluk hidup di sekitar kita. Seperti kita memanfaatkan berbagai biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan daging dari hewan. Seperti ayam, sapi, kambing, dan ikan untuk bahan makanan. Berikutnya, pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, kegiatan yang merusak itu ada perburuan. Contohnya, cula badak dan tulang harimau. Ini dianggap bermanfaat sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan pengobatan tradisional di beberapa negara. Gajah dibunuh untuk diambil gadingnya. Gading tersebut digunakan untuk hiasan karena memiliki harga yang tinggi. Ini adalah bagian dari kegiatan yang merusak ya. Kemudian penangkapan ikan. Penangkapan ikan yang menggunakan jaring yang rapat atau yang menggunakan bahan peledak. Penangkapan ikan dengan teknik ini mengabaikan ikan-ikan yang ukurannya kecil, sehingga jika dibiarkan terus berlanjut, keberlangsungan hidup ikan dapat terancam. Yang berikutnya, pertanian monokultur. Pertanian monokultur adalah pertanian di mana tanaman yang ditanam adalah tanaman yang sejenis, misalnya padi, kangkung,
jagung, tebu, dan lainnya. Tanaman tersebut ditanam terus-menerus di lahan yang sama selama bertahun-tahun. Pada lahan pertanian, tanaman yang dibiarkan tumbuh adalah tanaman yang diinginkan tumbuh oleh pemilik lahannya. Kalau memang si pemilik lahan tidak ingin, maka akan disingkirkan. Nah, hal ini menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati. Kemudian penggunaan pestisida. Nah, pertanian monokultur seringkali diserang oleh hama, baik itu berupa serangga, jamur, tikus, atau gulma. Nah, hal ini menyebabkan pada lahan pertanian sering dilakukan pemberian pestisida. Masalahnya adalah seringkali pestisida ini membunuh tanpa pandang bulu. Yang terakhir yaitu eutrofikasi. Penggunaan pupuk pada lahan pertanian yang kemudian dihanyutkan ke perairan dapat menyebabkan perairan menjadi kaya nutrisi. Perairan yang kaya nutrisi menyebabkan meningkatnya jumlah alga perairan. Ledakan alga di perairan menyebabkan perairan dipenuhi alga. Jika alga mati, mereka akan mengendap di dasar perairan dan diuraikan oleh bakteri. Bakteri yang membusukkan alga membutuhkan oksigen bagi kehidupannya, sehingga meningkatkan kebutuhan oksigen di perairan. Bakteri menggunakan banyak oksigen yang ada di perairan, sehingga kadar oksigen di perairan berkurang. Efeknya adalah hewan-hewan di perairan dapat mati karena kekurangan oksigen. Kemudian kegiatan yang menjaga, yang pertama yaitu penghijauan. Jadi kegiatan ini dapat memperbaiki dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup. Penghijauan sebaiknya dapat dilakukan di tingkat rumahan, agar setiap rumah setidaknya menghasilkan oksigennya sendiri. Pemuliaan adalah usaha membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang. Usaha pemuliaan akan menghasilkan varian baru. Oleh karena itu, pemuliaan tumbuhan dan hewan dapat meningkatkan keanekaragaman gen. Berikutnya, pelestarian secara in situ. Kalau in situ, pelestarian di dalam habitat aslinya. Contohnya cagar alam Ujung Kulon dan Taman Nasional Komodo. Kalau pelestarian ex situ, pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya penangkaran hewan di kebun binatang. Sekian